Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas tentang Mazmur 51, saudara. Isinya pengakuan dosa. Mazmur ini dipercaya adalah Daud yang ketika ditegur Nabi Nathan mengenai perselingkuhannya dengan Batsheba, saudara. Nah, Daud memiliki hati yang luar biasa. Dia tuangkan pertobatannya ya di dalam Mazmur yang indah ini. Walaupun isinya tentang pengakuan dosa, tetapi sangat indah. Kenapa saya katakan indah? Karena ini menjadi pola juga bagi anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman. Kalau sedang ditegur Tuhan, kita harus sadar, mengakui dosa, bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil rema di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang kita baca dan kita renungkan, kita pelajari hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa korban pujian, ucapan syukur buat Kau Allah, buat Tuhan yang ajaib. Sebab kasih-Mu nyata. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih
Yesus Yesus Tuhan, sungguh besar bagimu segala puji. selamatkan kami. Kau Allah yang memiliki Oh Yesus, Tuhan yang menanggung Engkau Allah yang hebat, perjanjian Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau Terima kasih kejayaan kita Yesus terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin, amin Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang menebus, membayar kami lunas atas dosa-dosa kami. Engkau rela mati bagi kami ya Yesus, menggantikan kami yang harusnya kami dihukum, kami dimurkai oleh Allah. Tapi Tuhanlah yang menghapus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat kami, Engkau pembela penolong kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan,
supaya kami mengerti apa yang kau firmankan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji namamu kau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, Mazmur 51 tentang pengakuan dosa. Latar belakangnya ingin saya sampaikan begini, saudara. Ketika Daud sudah menjadi Raja Israel bersatu, memimpin 12 suku, diurapi sedemikian rupa. Kejayaan Daud itu sungguh luar biasa. Daud bukan hanya dicintai oleh rakyatnya, yaitu orang Israel. Tapi Daud juga dielu-elukan oleh bangsa-bangsa lain sebagai raja yang paling sukses ketika Daud memerintah Israel. Banyak bangsa dan kerajaan itu takluk di bawah tangan Daud. Setiap perang selalu menang, saudara. Mengalahkan berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000. Jadi kalau berlaksa-laksa ya kali saja 10.000. Artinya banyak sekali. Daud sungguh sangat dihormati, disegani, disayangi. Ya. Tapi di tengah-tengah kejayaan, di tengah-tengah kemasyhuran namanya, di tengah-tengah Daud itu sangat terkenal bukannya di Israel tapi di keluar dari Israel juga sangat terkenal. Ada sedikit celah yang dibuka oleh Daud untuk dia berbuat dosa. Pasti sudah pernah baca dan merenungkan ya bagaimana Daud berselingkuh dengan istri Uria. Uria itu prajuritnya Daud yang maju berperang untuk kemenangan Daud dan Israel. Tapi di tengah-tengah peperangan itu Daud sedang melihat seorang wanita yang sedang mandi, diceritakan ya saudara di dalam kitab 2 Samuel itu. Lalu melihat Batsheba mandi lalu tertarik, diminta datang ke istananya. Singkat cerita, hamillah Batsheba sebab Daud menidurinya. Dan itu membuat panik Daud sehingga dia berupaya untuk menutupi dosanya. Tetapi sekuat Daud menutupi dosanya, sekuat itu juga Tuhan akan membongkarnya. Nah singkat cerita Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memberikan peringatan buat Daud. Dan ketika Nathan berbicara kepada Daud bahwa itu salah, Daud dengan rendah hati mengakui, bertobat, dan tidak melakukan pelanggaran yang seperti itu lagi. Nah ketika peristiwa itu terjadi di dalam kitab 2 Samuel saudara, di pasalnya yang ke-12 ditegur oleh Nabi Nathan, Daud itu sungguh-sungguh bertobat, merendahkan hati, siap dihukum Tuhan, lalu dia menceritakan. Ini hebatnya Daud. Ketika dia sudah bertobat saudara, dia tidak malu untuk menceritakan pelanggaran-pelanggarannya. Supaya apa? Supaya rakyatnya, generasi pada zaman Daud, dan sampai generasi berikut, sampai kepada kita ini, tahu dan mengerti bagaimana caranya menyelesaikan dosa. Sebab Daud mengalaminya, dia memberikan pelajaran buat kita semuanya. Nah mari kita baca saudara. Mazmur 51. Perjanjian Lama halaman sekitar 609. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan bersuka cita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Nah saudara, inilah Mazmur yang keluar dari hati Daud yang luar biasa. Karena apa? Tentang bagaimana Daud mengaku dosanya. Ketika Nabi Nathan membeberkan seluruh dosa perzinahan dan pembunuhan yang dibuat oleh Daud. Ingat saudara, bahwa bukan hanya berselingkuh dengan Batseba, tetapi Daud juga mengikhtiarkan matinya Uria, suami Batseba, supaya Daud dengan mudah mengambil Batseba ini menjadi istrinya. Nah ini saudara, ini tentang pengajaran. Tadi ada satu ayat yang luar biasa saudara. Tentang bagaimana Daud ingin mengajarkan jalan-jalan yang benar kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Itu ayat 15. Aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini sebuah niatan yang mulia. Tentunya setelah Daud diproses Tuhan, dihukum Tuhan, ya, dihajar Tuhan. Dengan apa? Bayi yang dikandung Batseba, hasil perselingkuhan Daud dengannya itu kan mati saudara. Itu pukulan buat Daud. Walaupun nanti berikutnya lewat Batseba ini lahir Salomo, raja pengganti Daud. Tapi itu setelah Daud dipulihkan, setelah Daud mengakui dosa-dosanya. Nah mari kita lihat. Mazmur ini saudara, Daud sendiri yang menulis. Yang dengan sengaja berbuat dosa yang begitu hebat terhadap Allah. Sehingga ia dipisahkan dari kehidupan dan kehadiran Allah. Masa-masa Daud berbuat dosa itu Allah betul-betul menyingkir saudara. Sebab Allah tidak bisa menyatu dengan anaknya yang sedang berbuat dosa. Kehadiran Allah betul-betul ditiadakan. Di ayat yang ke-13, mari kita lihat ayat 13 saudara. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini perasaan Daud, ungkapan Daud. Bagaimana dia merasakan Allah meninggalkan dia. Wah, ini hal yang sangat mengerikan bagi Daud saudara. Ya dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar akan dosanya. Tapi dampak dari dosa itu sangat menakutkan bagi Daud. Sebab Daud menyatakan, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya dia berkata, jangan membuang aku dari hadapanmu. Tuhan jangan tinggalkan aku. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Daud mengubah Mazmur ini setelah ia bertobat. Dan Nabi Nathan menyatakan pengampunan Allah baginya. Nanti saudara lihat ya, pada episode di mana 2 Samuel pasal yang ke-12. Khususnya ayat ke-13. Ya, bagaimana Nabi Nathan sudah menyatakan pengampunan Allah atas Daud. Daud memohon dengan sungguh-sungguh agar keselamatan, kehadiran Allah, kekuatan rohani, dan sukacitanya dipulihkan kembali. Ternyata Daud kehilangan semuanya itu, saudara. Dia sadar bahwa aku kalau nekat berbuat dosa dan tidak minta ampun, keselamatan hilang. Kalau aku terus berbuat dosa, maka kehadiran Allah gak ada. Kalau terus aku berbuat salah di hadapan Tuhan, maka aku gak bisa kuat secara rohani. Dan yang lebih menakutkan, sukacitanya hilang. Tapi puji Tuhan, lewat pengakuan Daud atas dosa ini, semuanya dipulihkan Tuhan kepada Daud. Ada satu kata-kata yang sangat disukai Tuhan sebenarnya. Apa itu? Daud memohon, kasihanilah aku ya Tuhan. Wah, ini seorang raja. Raja yang kaya raya, terkenal, dihormati, disegani, punya kuasa, punya power. Tetapi dia mengakui, Tuhan, kasihanilah aku. Ini seharusnya menjadi teladan buat kita juga. Semua orang, entah siapapun, termasuk kita, saudara dan saya, yang telah berbuat dosa besar dan dikuasai oleh rasa bersalah, dapat menerima pengampunan, penyucian dosa, dan pemulihan jika kita mengaku kepada Allah, menghampiri Dia dengan sikap rendah hati dan kata-kata seperti yang pemazmur ucapkan ini. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Itu menunjuk pada apa? Aku sadar aku sudah berbuat dosa. Aku sadar menyakiti hati Tuhan. Aku sadar aku melukai hati Tuhan. Aku sadar aku sudah mengingkari kasih setiaku kepada Tuhan. Sekarang lewat kesadaran ini aku datang kepada Tuhan. Menghampiri Engkau, kasihanilah aku ya Tuhan. Ini bisa menjadi doa pembuka bagi doa mohon pengampunan dari Tuhan. Permohonan Daud untuk pengampunan dan pemulihan ini berdasarkan atas kasih karunia. Berdasarkan atas kasih Allah yang besar. Atas belas kasihan Allah. Jika umatnya berdosa dan benar-benar hatinya hancur dan bertobat, pada akhirnya Allah pasti akan mengampuni, membuang dosa-dosanya, tidak mengingat-ingat lagi dosanya. Syaratnya apa? Mengaku, bertobat, dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Nah saudara, di perjanjian baru, lewat Yesus Kristuslah semua manusia yang berdosa itu bisa datang kepada Tuhan. Sebab semua manusia berdosa. Semua manusia hilang kemuliaan Tuhan. Sudah tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Satu-satunya yang mampu memulihkan posisi kita dari orang berdosa menjadi orang yang dikasihi Allah, orang yang dimerdekakan, orang yang mendapatkan pengampunan, pemulihan, hanya lewat Yesus. Sebab kematian Yesus di kayu salib itu mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Dosa yang membuat Allah itu memalingkan wajahnya dari kita. Dosa yang membuat hubungan kita dengan Allah terputus. Maka hubungan itu bisa dipulihkan. Wajah Allah bisa kita lihat kembali kalau Kristus yang mati buat kita, menghapus dosa pelan kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Zaman Daud, dia datang kepada Tuhan lewat korban bakaran, lewat korban penghapus dosa, itu dilakukan di mezbah Tuhan.
di tabernakelnya. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Dialah pengantara yang agung. Dia juru selamat. Ya, sebab juru selamat itu satu, hanya satu. Juru rawat banyak, juru mudi banyak, juru masak banyak. Tapi kalau juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Itulah sebabnya lewat Yesuslah kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan pemulihan. Itu, jadi kasihanilah aku ya Allah. Itu melambangkan bahwa Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, engkaulah juru selamatku. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Itu bentuk kerendahan hati supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua saudara, kita melihat bagaimana sikap Daud yang luar biasa. Di ayat yang kelima, saya akan bacakan kembali ayat kelima ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Semua orang yang berdosa sebelum mendapatkan pemulihan dan pengampunan harus sadar dulu bahwa dia berbuat dosa. Makanya perlu adanya pengakuan dosa. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Apa artinya ini saudara? Bergumul dengan dosa itu apa? Bergumul dengan dosa itu artinya bahwa kita tidak bisa melepaskan dosa kita yang selalu ingin membuat hancur hidup kita tanpa kekuatan Tuhan. Pergumulan kita terhadap dosa, perlawanan kita terhadap dosa, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Sebab apa? Dosa selalu mengintip. Dosa selalu memberikan tawaran-tawaran. Bagi Daud, sang pemazmur, itu pergumulan. Ketika dosa sudah masuk, saudara, ini pergumulan tambah berat lagi. Kenapa? Dia harus melawan dosa itu. Pergumulan Daud terhadap dosa seksualitasnya adalah dia harus melawan dosa itu. Nah, kadang-kadang saudara, kepastian akan pengampunan dan pembaharuan berkat Allah itu tidak datang dengan mudah. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Misalnya ada dosa keterikatan terhadap narkoba. Terhadap obat-obatan terlarang. Orang sudah bertobat, sungguh-sungguh akan meninggalkan jalan yang jahat itu. Akan memakai tubuhnya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Yang tadinya dari hamba dosa, pemakai narkoba, sekarang akan bertobat. Tidak mudah bergumul dalam dirinya. Beberapa kesaksian dari orang-orang yang pernah terlibat di dalam obat-obatan terlarang. Itu sampai dengan pertobatannya, sampai dengan hari ini dia masih bergumul. Kenapa? Karena dia masih hidup di dunia ini. Tuan yang lama, yaitu iblis yang memakai narkoba untuk menghancurkan hidupnya itu, selalu memberikan iming-iming, selalu menawarkan kenikmatannya kembali. Itu pergumulan. Tidak mudah. Orang yang mau bertobat tinggalkan jalan jahat. Kalau dosanya apalagi sudah luar biasa seperti Daud. Ya berzina, ya membunuh, ya berbohong. Ya, itu luar biasa. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang sedang bergumul di dalam masa-masa pertobatannya. Ya, tubuhnya akan ditarik kepada dosa kembali. Kedagingannya minta dipuaskan kembali. Tetapi Daud mengajarkan rohnya harus kuat. Rohani kita harus kuat. Seseorang yang telah mengalami sukacita keselamatan, mengaku dosa kepada Tuhan, di satu sisi sudah terlepas dari dosa itu. Tapi sisi lain, dia tetap harus bergumul. Karena dosa tidak serta-merta akan meninggalkan manusia selamanya. Dia akan mengintip. Dia akan menawarkan kenikmatan kembali. Saya bisa membayangkan bagaimana ketika Daud berkata bahwa aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Itu diingat kembali, ditawarkan kembali. Ayo Daud, kamu kan raja, kamu berkuasa, kamu bisa menikmati kenikmatan dunia ini terus. Gitu. Dan itu bagi Daud pergumulan.
Itu pergumulan. Itu sebabnya Daud mengajar. Sama seperti aku bergumul terhadap dosa-dosaku. Sekalipun aku sudah bertobat. Aku sudah tidak melakukan pelanggaran lagi. Tetapi aku masih bergumul dengan itu. Supaya aku mengalami kemenangan demi kemenangan. Satu-satunya jalan hanya datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang proses keselamatan. Itu kan ada justifikasi, sanctifikasi, dan glorifikasi. Nah, masa-masa pergumulan itu ada di sanctifikasi. Sanctifikasi itu adalah proses pemurnian. Proses pengudusan anak-anak Allah yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Yaitu justifikasi. Nah, masa-masa proses pemurnian ini, masa-masa sanctifikasi ini, manusia tidak bisa berjalan sendiri. Makanya pada proses itu, manusia bersama dengan Allah, bersama dengan Roh Kudus, akan mengalahkan dosa-dosa. Inilah yang diajarkan Daud. Lewat Mazmur 51 ini. Aku mengakui dosaku, aku diampuni, aku sudah mendapatkan pemulihan, tetapi aku bergumul, masih bergumul. Supaya dosa yang ditawarkan kembali dapat aku tolak dan aku kalahkan. Dari pengalaman Daud ini menunjukkan betapa menakutkannya ketika seseorang sedang melukai hati Allah yang kudus setelah diberkati dengan luar biasa. Ingat ya, Daud diberkati luar biasa. Begitu menyakiti hati Allah, dihajar luar biasa. Dan betul-betul hati Daud itu hancur benar. Hancur dalam arti begini, ya aku mengakui dosaku, aku berdosa, pengakuan dosa itu. Tapi kebanggaan Daud adalah, kesukacitaan adalah, aku sekarang bisa mengajarkan kepada orang-orang yang sudah mengalami dosa yang sama. Mengalami hal-hal yang sama. Supaya apa? Kalau aku dipulihkan, Daud dipulihkan. Kalian semua juga dipulihkan. Itu pengajaran Daud. Yang ketiga, ini juga luar biasa. Ayat yang ke-6. Demikian. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Daud mengakui bahwa semua tindakan kesalahannya, semua tindakan dosanya, entah perzinahan, pembunuhan, atau dusta, itu benar-benar kepada Tuhan dia berdosa. Kepada Tuhan dia berdosa. Makanya dia datang kepada Tuhan. Daud tidak mengatakan bahwa ia tidak berbuat dosa terhadap orang lain. Enggak, dia enggak bilang aku berdosa kepada Batseba, kepada Uria, kepada bangsa Israel, enggak. Dia enggak ngomong seperti itu. Tetapi bahwa dosanya itu terutama dilakukan terhadap Allah dan firman-Nya. Ini sebuah pelajaran yang penting buat kita, saudara. Saudara tahu, saudara bisa mengecewakan pasanganmu, suamimu atau istrimu atau anak-anakmu atau orang tuamu. Saudara bisa mengecewakan pemimpinmu. Saudara bisa mengecewakan orang-orang lain yang mengasihi engkau. Saudara berdosa terhadap mereka. Tetapi semua tindakan kita, entah kepada istri atau suami, kepada anak atau orang tua, kepada rekan-rekan kita, kepada komunitas kita, ya, itu semuanya sebenarnya kita sedang melakukan dosa kepada Allah. Sebab yang mengampuni dosa hanya Allah. Ini pengertiannya. Makanya Daud ngomong, hanya terhadap engkau Tuhan, hanya terhadap engkau saja aku berdosa. Oleh sebab itu, ampuni dosaku. Ini cara Daud mengajar kita. Sekalipun kita berdosa kepada orang lain, berbohong kepada orang lain, menipu orang lain, ya, menyakiti hati orang lain, tetapi itu semua kita lakukan kepada Allah. Makanya pengampunannya kepada Allah. Minta maafnya, ya, minta ampunnya kepada pribadi yang kita rugikan. Ya. Tetapi semuanya ditujukan pada Allah. Karena dia yang sanggup mengampuni secara luar biasa. Manusia bisa mengampuni, manusia bisa memaafkan. Tetapi yang mampu memulihkan hanya Tuhan. Ini pelajaran yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, mari. Dari apa yang kita pelajari ini,
Daud sedang memberikan sebuah pengertian. Supaya dipulihkan, ditahirkan kembali. Daud mengajarkan buat kita semua. Siapapun yang pernah berbuat dosa, selesaikan dengan Tuhan. Bisa pakai Nabi Nathan, bisa pakai hamba Tuhan, bisa pakai orang lain yang menegur kita. Bisa lewat peristiwa apa saja. Tapi kalau itu bentuk teguran, mari bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat, dan kembali kepada Allah. Supaya apa, saudara? Selain dipulihkan Tuhan, jangan sampai roh Allah itu diambil dari hidup kita. Ini yang sangat mengerikan. Daud betul-betul ngeri banget kalau roh Allah sampai diambil. Mengapa? Karena dia tahu persis bagaimana Saul, raja sebelum dia. Ketika roh Allah diambil dari Saul, hidup Saul itu ngawur sengawur-ngawurnya. Liar, brutal, ugal-ugalan. Makanya Daud minta di ayat yang ke-13, ayat yang kita baca. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Aku gak mau seperti Saul, aku gak mau seperti dia. Ketika rohmu keluar dari Saul, roh jahat yang berkuasa. Karena Daud pernah mengalami melihat raja pertama Israel, Saul itu, saudara. Dikuasai roh jahat. Sampai-sampai dia harus memainkan kecapinya, mengusir roh jahat itu. Makanya Daud, Tuhan jangan terjadi. Sebab Daud mengetahui, jika Allah mengambil Roh Kudus yang menginsafkan dan menegur dari hidupnya, maka lenyaplah semua pengharapan akan penebusan. Saudara tahu, ada satu ayat firman Tuhan berkata, hujat terhadap Roh Kudus itu gak ada ampun. Kenapa? Sebab menghujat Roh Kudus itu sama saja dengan mengusir Roh Kudus dalam hidupnya. Artinya apa? Allah mengambil Roh Kudusnya. Allah mengambil kehadirannya. Maka manusia itu sudah tidak ada lagi pengharapan untuk ditebus. Pengharapan untuk diselamatkan. Pengharapan untuk dipulihkan. Dari pelajaran ini kita bisa melihat. Ayo. Sekalipun kita diselamatkan Tuhan, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kadang-kala kita berbuat dosa. Datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat. Tinggalkan jalan-jalan jahat, mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan pasti akan pulihkan. Dan itulah Mazmur 51, pelajaran yang indah buat kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang indah. Seorang Daud yang tidak malu-malu lagi menceritakan kesalahannya. Menceritakan dosa pelanggarannya dan mengajarkan bagaimana jalan keluar supaya dipulihkan, yaitu pengakuan dosa, bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Kami tahu sekarang kami adalah umat perjanjian. Kalau kami masih melakukan dosa hari ini, saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan. Sebab hanya kepada-Mu kami bersalah, hanya kepada-Mu lah kami berbuat dosa. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Jangan cabut roh-Mu dalam hidup kami. Kami gak mau hidup di luar roh Allah. Kami tidak mau hidup tanpa roh Allah. Roh Kudus terangi hati kami. Roh Kudus jamah kami. Terima kasih untuk pelajaran dari Daud yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.